Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 8 September 2021, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua yang berkata demikian. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperolehnya dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Berkat Datang Saat Kita Tertidur. Berkatnya datang saat kita tertidur. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat judul ini, itu berarti berkat khusus. Berkat khusus yang ditetapkan Tuhan datang bagi yang pertama, orang yang dikasihinya. Tapi yang kedua, orang yang dikasihinya sedang tertidur. Khusus, ini berkat khusus, berkat unik. Jadi berkat ini nggak mau dilihat oleh orang yang siap menerima berkat itu. Kita mau lihat ada 4 bukti Allah memberkati orang yang dikasihinya pada waktu tidur. Kita mau lihat bukti pertama. Bukti pertama ada di dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Daud berkata begini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini di ayat yang kedua ya saudara. Ini adalah pengalaman pribadi Daud dengan Allah. Bagaimana Daud tertidur dan kemudian Allah membawa Daud dan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Saudara kebayang, itulah Allah yang jadi gembala bagi Daud. Dia mengangkat Daud dan membaringkan Daud di padang yang berumput hijau. Hubungan antara seorang gembala agung dengan domba gembalaannya. Apa yang mau dikatakan dengan bagian ini? Daud benar-benar sedang pulas tertidur ketika Allah membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Itu sebenarnya gambaran Mazmur Daud. Daud udah gak rasa takut. Daud merasa aman karena dia punya gembala yang menjaga dia secara ketat, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah terlelap penjaganya. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa Daud mendapat berkat keamanan. Daud mendapat berkat penjagaan. Daud tentram, dia mengalami ketentraman ketika dia tidur, padahal itu di padang yang berumput hijau. Dia ada padang yang luas, dia nggak takut binatang buas mau datang menelan dia. Dia begitu nyaman dengan tidurnya, dan Allah memberkati dia dengan luar biasa. Bahkan kalau saudara baca sampai akhir dari bagian Mazmur ini, Daud bilang, dia mengurapi kepalaku dengan minyak, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh melimpah. Itu kalau dia udah bangun. Setelah ayat 2, kalau saudara lihat ayat seterusnya, itu Tuhan berbicara tentang bagian itu. Jadi waktu dia bangun dari tidur ketika Allah membaringkan dia di padang yang berumput hijau, dia melewati lembah kekelaman pun dia aman. Tapi kemudian Allah menyediakan hidangan bagi dia. Allah menservis dia dengan hidangan, dengan berkat. Allah mengurapi dia dengan minyak. Bahkan Allah memberikan dia piala yang melimpah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud mendapatkan banyak berkat ketika dia tertidur, ketika Allah membaringkan dia. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dicintainya. Mengapa dia dicintainya? Karena hatinya melekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberkati orang yang sedang tertidur, yaitu Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Kalau saudara baca, intinya di sana ketika Allah menciptakan Adam, Allah melihat Adam itu sendiri. Nah, kemudian Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Ayat Alkitab itu bilang begitu. Allah membuat
Adam tertidur nyenyak. Lalu Allah kemudian mengambil tulang rusuk Adam dan Allah membentuk Hawa dan kemudian memberikan Hawa kepadanya. Waktu Adam bangun, maka sudah ada Hawa di dekatnya. Allah memberkati Adam ketika dia tidur dengan yang sangat dibutuhkannya. Allah tahu Adam membutuhkan seseorang untuk menemani dia melakukan visi Tuhan dalam mengerjakan bagian Tuhan di Taman Eden, dan Allah memberikan Adam Hawa. Berkat yang Allah berikan bagi Adam itu pada waktu Adam sedang tertidur, berkat itu disiapkan Allah bagi Adam. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya, Allah tahu apa yang saudara dan saya butuhkan seperti Adam. Mungkin saat itu Adam membutuhkan Hawa, tapi hari ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, Dia tahu apa yang sedang saudara dan saya butuhkan. Mungkin saudara butuh jawaban doa bagi anak-anakmu, saudara butuh jawaban doa bagi keluargamu, saudara butuh jawaban doa bagi gerejamu, saudara butuh jawaban doa bagi pelayananmu, saudara butuh jawaban doa bagi pekerjaanmu, saudara butuh jawaban doa dari Tuhan bagi kesehatanmu, bagi keuanganmu. Yang benar-benar saudara butuhkan, Allah akan bisa membuat saudara tertidur. Allah bisa membuat saudara dan saya tertidur seperti Adam, dan Allah mulai meramu berkat itu sehingga ketika kita terbangun, Allah sudah menyediakannya di samping kita. Berkat itu dibuatnya datang di dekat kita seperti Allah membuat Hawa datang di dekat Adam. Yang ketiga, Allah memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, yaitu kita melihat di dalam Kisah 1 Raja-Raja 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ketika Elia terintimidasi oleh Ahab, dia ada di dalam satu tempat, dia benar-benar rasanya mau mati, dan kemudian dia tertidur di sana. Waktu dia tertidur, Allah mengirimkan berkatnya melalui malaikat Tuhan dengan memberikan roti dan air di dalam kendi, dan kemudian malaikat itu membangunkan Elia sampai 3 kali untuk dia makan, lalu dia berjalan melewati padang gurun. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa Elia sedang mengalami intimidasi, tapi ketika dia tertidur, Allah kemudian mengirimkan makanan dan airnya bagi dia. Surga bergerak dengan cara ajaib, dan Alkitab berkata waktu dia makan dan minum, dia bisa melakukan perjalanan 40 hari 40 malam dengan kekuatan yang dahsyat. Apa yang mau Tuhan katakan hari ini? Terkadang ada banyak masalah yang saudara dan saya alami, intimidasi membuat saudara dan saya tidak mampu, sehingga kita hidup dalam ketakutan. Tapi Allah kemudian akan membuat kita tertidur seperti Elia, dan kemudian dalam tidur itu Allah akan memberkati kita. Dia akan menservis kita dengan pelayanan surga, pelayanan ilahi seperti yang Elia alami. Malaikat membawa roti dan air, dan kemudian ketika kita meminum, memakannya, maka ada berkat kekuatan yang Allah juga berikan bagi Elia. Dia bisa berjalan dengan kekuatan yang dahsyat 40 hari 40 malam. Ini yang mau Tuhan katakan buat saudara dan saya. Terkadang waktu kita punya masalah, kita seperti tidak berdaya, tapi waktu kita dibuat Allah tertidur, kita bangun dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Yang terakhir, Allah memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur, yaitu di dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Itu berbicara tentang kisah Yakub yang sedang dikejar oleh Esau. Dia mau dibunuh oleh saudaranya, dan kemudian ketika Yakub tiba di tempat itu, dia kemudian mengambil batu dan menjadi alas kepalanya, dan dia tertidur nyenyak. Dalam tidur itu Allah datang dalam mimpinya. Allah berkata tentang penyertaan Allah. Allah memberkati dia di dalam mimpi itu. Kalau saudara baca baik-baik di dalam Kejadian 28 ayat 12 sampai 16, Allah berjanji memberkati dia berlimpah-limpah dan keturunannya. Dan waktu Yakub terbangun, dia ketakutannya hilang, dan kemudian dia menamai tempat itu Betel. Dia bersemangat, dan kemudian dia kembali, dan setelah itu saudara tahu dia mengalami pemulihan dengan Esau. Ada persoalan yang diselesaikan ketika dia selesai tertidur. Allah memberkati dia di dalam tidurnya. Berkat-berkat
janji Allah yang luar biasa dilepaskan ketika Yakub tertidur di situ. Tuhan juga mau katakan buat saudara dan saya, terkadang kita tidak lagi mampu untuk menikmati hal yang terbaik akibat masalah mengejar kita. Tapi Tuhan mau katakan hari ini bahwa Tuhan bisa buat kita tertidur nyenyak sekalipun di atas batu. Seperti Yakub menjadikan batu adalah alas kepalanya. Tapi kemudian Tuhan memberkati Yakub di dalam mimpi pada saat dia tertidur. Allah yang sama juga bisa melakukan itu buat saudara dan saya. Persoalannya, saudara dan saya harus tahu bahwa Allah punya berkat yang sangat dahsyat bagi anak-anak yang dicintainya jika dia sedang tertidur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar lihat 4 tokoh yang Allah berkati itu. Biar kita juga menjadi orang-orang yang belajar percaya bahwa Allah juga bisa memberkati kita ketika kita sedang tertidur. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tetap diberkati oleh Tuhan pada waktu tidur. Amin.